Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Boy Behind the Door yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang anak kecil yang baru saja pulang dari sekolah. Mereka bernama Bobby dan Kevin. Bobby dan Kevin ini merupakan sahabat sejati yang tidak pernah terpisahkan. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak mereka masih sangat kecil. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan selalu bersama-sama. Bahkan setelah besar nanti, Kevin memiliki cita-cita untuk mengajak Bobby tinggal di kota besar yaitu California. Ketika mereka sedang bermain lempar bola di sebuah taman, Bobby tanpa sengaja melempar bolanya terlalu jauh sehingga membuat Kevin dengan terpaksa harus mengambil bola tersebut. Beberapa menit kemudian, Bobby mulai merasa khawatir dengan keadaan Kevin yang tak kunjung kembali dari mengambil bola. Bobby pun segera menyusul Kevin ke tempat bola itu terjatuh. Namun setelah berkeliling, Bobby hanya menemukan bolanya saja, sedangkan Kevin telah menghilang tak kemana. Tiba-tiba di belakang Bobby muncul sosok misterius yang langsung membuatnya pingsan. Ketika terbangun, Bobby sudah berada di bagasi mobil seseorang dan ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari bagasi tersebut. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Bobby berhasil membuka bagasi mobil itu. Ketika Bobby ingin pergi dari tempat tersebut, ia sempat mendengar suara teriakan dari Kevin. Mendengar suara teriakan itu, Bobby yang awalnya ingin pergi lebih memilih untuk kembali menyelamatkan Kevin. Bobby secara perlahan memasuki rumah itu dengan cara memecahkan sedikit kaca pada pintunya. Setelah berhasil menyusup ke dalam rumah, Bobby mulai berkeliling ke setiap ruangan dan ia sempat melihat ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai John sedang bersantai di ruang tamu. John kemudian pergi keluar rumah dan kesempatan itu digunakan oleh Bobby untuk mengintipnya melalui jendela. Ternyata John sedang bersama dengan seorang wanita yang kita sebut saja sebagai Emma. Emma memutuskan untuk pergi menggunakan mobil sedangkan John akan menjaga Bobby dan juga Kevin. Ketika John bersantai di ruang tamu, Bobby segera naik ke lantai 2 untuk mencari Kevin. Setelah sekian lama berkeliling, Bobby mendengar suara tangisan dari Kevin melalui ventilasi udara. Bobby pun mendengar dengan jelas jika Kevin sedang disiksa oleh John sehingga membuat Kevin menangis. Tak kuat mendengar tangisan Kevin, membuat Bobby pun secara tidak sengaja menjatuhkan satu barang yang membuat John mulai menghampiri Bobby. Untungnya Bobby berhasil bersembunyi tepat pada waktunya sehingga John pun tidak menyadari keberadaannya. Setelah itu Bobby kembali mencari ruangan tempat Kevin dikurung. Ketika sedang mencarinya, Bobby tiba-tiba saja terciduk oleh John dan dengan cepat Bobby bersembunyi di ruang pakaian. Tak ingin dirinya ditangkap dan disakiti olehnya, Bobby pun memutuskan untuk melakukan perlawanan. Setelah Bobby berhasil membunuh John dengan cara menusuk perutnya, Bobby segera mencari ruangan tempat Kevin dikurung. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Bobby berhasil menemukan ruangan tersebut. Melalui ventilasi udara, Bobby menyuruh Kevin untuk tenang dan dirinya akan mencari kunci untuk membuka pintu tersebut. Kevin kemudian memberitahu Bobby bahwa dirinya tidak akan bisa pergi karena John dan Emma sudah memasangkan rantai besi di kakinya sehingga membuat dirinya tidak bisa bergerak bebas. Bobby segera turun ke lantai bawah untuk mengecek mayat John apakah terdapat kunci atau tidak. Setelah menggeledah mayat John, Bobby berhasil menemukan kunci. Namun ternyata kunci-kunci itu tidak bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut. Dengan terpaksa, Bobby kembali mencari kunci yang benar. Setelah sekian lama mencari, Bobby sempat melihat novel bergambar mobil. Dan ketika kunci yang ia dapat tadi ditekan, ternyata kunci itu bisa digunakan untuk membuka mobil John. Walaupun Bobby masih kecil, Bobby berusaha untuk mencari cara agar bisa menyetir mobil itu untuk meminta bantuan pada orang lain. Namun sayangnya Bobby tidak berhasil mengendarai mobil tersebut yang membuat mobil itu pun mengalami kerusakan parah. Kemudian Bobby kembali masuk ke dalam rumah itu dan sempat melihat jam di tangan John yang memperlihatkan waktu lagi 15 menit. Bobby yang tidak mengerti tentang maksud tersebut lebih memilih untuk mencari kunci yang akan digunakan untuk membuka ruangannya ditempati oleh Kevin. Sampai di suatu ketika Bobby menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi banyak sekali pakaian anak-anak dengan bercak darah. Tak hanya itu saja, Bobby juga menemukan telepon yang bisa ia gunakan untuk menelpon 911. Bobby pun segera mencari kabel untuk menghubungkan telepon tersebut.
Setelah berhasil menemukannya, Bobby mulai menelpon polisi dan meminta bantuan pada mereka bahwa dirinya dan salah satu temannya telah diculik oleh orang yang tidak dikenal. Bobby sendiri tidak tahu alamat dari rumah tersebut. Jadi Bobby meminta polisi itu untuk melacak panggilan telepon yang mereka lakukan. Tak bisa lama, Emma pun tiba di rumah itu dan dengan terpaksa Bobby mencabut teleponnya. Emma pun pergi ke ruangan Kevin dan kesempatan itu kemudian diambil oleh Bobby untuk menyeret mayat dari John keluar rumah. Darah yang berceceran segera dilap oleh Bobby sampai bersih agar tidak dilihat oleh Emma. Setelah selesai membuang mayat John dan juga membersihkan darah yang berceceran, Bobby secara perlahan pergi ke lantai 2 dan membawa senjata tajam yaitu pisau. Namun sayangnya ketika Bobby menaiki tangga, ia tidak sengaja membuat suara bising yang menyebabkan Emma juga ikut naik ke lantai 2 untuk mencari suara-suara tersebut. Bobby pun langsung bersembunyi di bawah kasur agar tidak ketahuan oleh Emma. Emma pun sempat membuka sebuah berangkas dengan memasukkan sebuah kode yang ternyata di dalam berangkas tersebut terdapat banyak sekali uang. Bobby pun langsung menghafal kode yang tadi dimasukkan oleh Emma. Setelah Emma pergi, Bobby mulai keluar dari bawah kasur dan segera mendekati berangkas tersebut. Saat berhasil membuka berangkas tersebut, Bobby menemukan sebuah kertas coklat yang di dalamnya berisi foto-foto pelecehan. Ternyata Emma dan John adalah psikopat yang menargetkan anak-anak dan foto-foto pelecehan itu akan dijual ke orang lain dan tentunya Emma serta John akan mendapatkan keuntungan pribadi. Setelah itu, anak-anak yang diculik akan dibunuh oleh mereka tanpa adanya rasa kasihan sama sekali. Selain itu, Bobby juga menemukan sebuah kunci dan ketika kunci itu digunakan untuk membuka pintu yang mengurung Kevin, sayangnya kunci itu salah sehingga tidak bisa membuka pintu tersebut. Bobby yang merasa pasrah mulai mencongkel sela-sela pintunya menggunakan pisau, tapi usahanya tetap sia-sia saja. Lalu terdengarlah suara langkah kaki Emma yang sedang menuju ke tempat Bobby. Bobby pun kembali bersembunyi di bawah kasur. Saat Bobby sedang mencari cara untuk menyelamatkan temannya yaitu Kevin, tiba-tiba Emma menciduk keberadaannya dan dengan cepat Bobby segera bersembunyi di kamar mandi. Emma pun mulai mengambil kapak untuk menghancurkan pintu kamar mandi. Bobby yang tidak ingin Emma masuk ke dalam kamar mandi langsung menyayat tangan Emma dengan menggunakan senjata tajam. Di saat yang sama terdengarlah suara sirine polisi yang ternyata polisi sudah tiba di tempat tersebut. Karena Bobby berada di kamar mandi, Emma pun menguncinya di dalam kamar mandi dan tidak memperbolehkannya untuk keluar. Bobby pun mencoba berbagai cara agar bisa keluar dari kamar mandi. Emma pun segera turun ke bawah untuk bertemu dengan polisi tersebut. Beberapa pertanyaan kemudian diajukan oleh polisi itu mengenai telepon darurat yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Emma menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak melihat adanya anak kecil di sekitaran daerah tersebut. Namun karena polisi itu tidak percaya dengan perkataan Emma, ia pun menyuruh Emma untuk menunjukkan kartu identitasnya. Emma yang mendengar hal itu langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil kartu identitasnya. Namun setelah beberapa menit menunggu, Emma tak kunjung keluar dari rumah. Merasa curiga dengan Emma, polisi itu secara perlahan masuk ke dalam rumah itu dan polisi itu sempat melihat Bobby yang turun dari tangga. Ternyata Bobby sudah berhasil keluar dari kamar mandi berkat kecerdikan yang dimilikinya. Namun naas, polisi itu dibunuh oleh Emma dengan sangat sadis. Bobby yang melihat bahwa polisi itu dibunuh di depan matanya merasa ketakutan dan bergegas mencari tempat persembunyian. Awalnya Emma mengira jika Bobby sedang bersembunyi di kamar mandi, tapi ternyata dugaannya adalah salah. Bobby bersembunyi di tempat lain. Okay, listen to me. I know you're scared, but I'm coming in there. Bobby ternyata sedang bersembunyi di sebuah gudang. Emma pun merasa kebingungan mencari keberadaan dari Bobby. Sampai pada akhirnya Emma menemukan John yang sudah meninggal akibat ulah dari Bobby. Melihat kematian John membuat Emma menjadi sangat marah pada Bobby. Oleh sebab itu Emma berusaha mencari keberadaan dari Bobby. Baru saja Emma sampai di gudang, tiba-tiba Bobby langsung memukulnya dari belakang hingga membuat Emma menjadi terkapar. Kesempatan itu digunakan oleh Bobby untuk mengambil borgol yang dimiliki polisi itu dan mulai memborgol tangan dari Emma ke sebuah besi agar dia tidak bisa kemana-mana lagi. Bobby pun akhirnya menemukan kunci berada di saku Emma yang digunakan untuk membuka pintu ruangan di mana Kevin disekap. Dengan cepat Bobby pergi ke tempat Kevin untuk menyelamatkannya. Tidak ingin hal itu terjadi, Emma melesatkan beberapa tembakan mengarah ke Bobby dan tembakan tersebut mengenai kaki dari Bobby. Tembakan itu membuat Bobby merasa sangat kesakitan. Namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk menyelamatkan sahabatnya yaitu Kevin. Dengan sekuat tenaga, Bobby pun berusaha sampai ke ruangan Kevin. Setelah berhasil membuka pintu itu, Bobby pun melihat keadaan Kevin yang kakinya sudah diborgol serta terdapat kalung listrik di leher Kevin yang bisa membuat Kevin tersetrum.
Awalnya Bobby merasa kebingungan bagaimana cara membuka borgol yang terpasang di kaki Kevin. Namun Bobby ingat jika dia sempat menemukan kunci yang berada di brankas. Dan ketika kunci itu dicoba, ternyata kuncinya bisa untuk membuka borgol tersebut. Secara perlahan mereka berdua pun mencoba keluar dari rumah itu untuk meminta bala bantuan. Akan tetapi sayangnya di tangga terdapat sebuah sensor yang jika dilewati maka kalung yang dipakai oleh Kevin akan mengeluarkan setruman listrik yang tentu sangat menyakitkan bagi Kevin. Kevin sudah berusaha untuk membuka kalung itu menggunakan tangan kosong, tapi sayangnya usaha mereka tidak berhasil. Lalu Bobby menyuruh Kevin untuk diam di tangga terlebih dahulu, sedangkan Bobby akan pergi menuju gudang untuk mencari gunting yang bisa memotong kalung itu. Setelah berhasil mendapatkan gunting tersebut, tiba-tiba Emma menarik kaki Bobby dan tidak membiarkan Bobby pergi. Luka tembakan pada kaki Bobby pun ditekan oleh Emma agar Bobby merasa kesakitan. Aksi Emma kemudian dicegah oleh Bobby dengan cara memotong jari Emma. Kemudian Bobby pun merasa sangat kelelahan akibat pertarungannya dengan Emma tadi yang mengakibatkan Bobby pun tidak sadarkan diri. Kevin yang melihat Bobby pingsan dari lantai 2 bergegas menyelamatkan Bobby dengan cara turun ke lantai 1 tanpa memperdulikan listrik di lehernya. Meskipun lehernya terkena setruman terus-menerus, tapi ia tetap berusaha mendekat ke arah Bobby. Setelah sampai di tempat Bobby, Kevin langsung memotong kalung tersebut dengan menggunakan gunting yang tadi dibawa oleh Bobby. Kevin pun mulai menggendong Bobby dan mereka berdua segera bersembunyi di samping mobil polisi sebelum Emma berhasil meloloskan diri dari gudang. Tak lama, Emma berhasil lepas dari borgol itu dan dia sedang mencari Bobby untuk melakukan balas dendam karena Bobby telah memotong jarinya. Setelah keadaan aman, Kevin menggendong Bobby untuk masuk ke dalam mobil polisi. Kevin kemudian menghidupkan radio polisi itu untuk meminta bantuan karena mereka ingin dibunuh oleh psikopat Emma. Kevin memberitahu petugas bahwa saat ini mereka berdua sedang bersembunyi di dalam mobil polisi karena polisi yang bertugas telah dibunuh oleh Emma. Polisi lainnya pun segera dikirim menuju tempat Kevin dan Bobby. Kevin dan Bobby pun merasa lega karena sebentar lagi polisi akan tiba di tempat tersebut. Setelah lama menunggu, ternyata Emma menciduk mereka yang sedang berada di dalam mobil polisi. Tiba-tiba Emma kembali ke rumah dan ternyata Emma tengah mengambil kunci mobil polisi yang berada di saku polisi tersebut. Emma pun berhasil membuka pintunya dan membuat Bobby tidak berdaya. Untungnya di dalam mobil itu terdapat setruman listrik dan kesempatan itu digunakan oleh Kevin untuk menyetrum Emma. Bobby bersama dengan Kevin mulai berlari ke dalam hutan. Tapi sayang usaha mereka sia-sia saja karena jalan yang mereka lalui ternyata buntu. Ketika Emma ingin membunuh mereka, tiba-tiba terdengarlah suara tembakan yang menandakan bahwa polisi telah datang tepat pada waktunya sehingga membuat Bobby dan Kevin berhasil diselamatkan. Para polisi pun segera menggeledah rumah Emma dan ternyata sudah ada banyak sekali anak kecil yang menjadi korban penculikan Emma. Sementara Bobby dan Kevin segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.